Selamat malam, selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan. Wow, malam hari ini saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, semua ada dalam berkat Tuhan, semua ada dalam anugerah Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas, dan masih ingin mau jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Wow, malam hari ini saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, semua ada dalam berkat Tuhan. Sepanjang hari ini terima kasih buat teman-teman. Ada Bapak Pendeta Yance Manorek yang sudah menyumbang untuk program Suka-Sukamu Tuhan. Terima kasih. Ada Bapak James Tololiu dan teman-teman saya lain, Pak. Ada beberapa teman-teman dari panitia Jambore juga yang mengirimkan. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang sudah mengirimkan malam hari ini. Ya, selamat malam Om Markus. Apakah Om pakai handphone atau laptop ini Om? Ya, saya berharap Om pakai handphone Om. Ya, sepertinya belum bisa saya undang Om Markus karena kameranya Om Markus belum bisa kebaca Om. Ya, oke, kita masih berharap malam hari ini bisa. Saya sudah mengundang Om Markus. Markus, ya. Ini belum bisa kebaca ya Om, karena kameranya Om belum. Saya berharap Om pakai handphone ya. Malam hari ini, Bapak Ibu, terima kasih buat dukungan. Oh, nggak boleh Om pakai laptop, mesti pakai handphone Om. Ya, mesti handphone Om, karena handphone sama handphone Om ya. Ternyata Om pakai laptop nggak bisa akan connect Om kalau pakai laptop. Jadi mesti handphone sama handphone Om. Wow, malam hari ini dimanapun saudara berada, terima kasih buat dukungan saudara, buat program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini. Ya, malam hari ini kita punya tema adalah hidup saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Wow, luar biasa ya. Hidup ini harus saling membangun. Dengan situasi hari-hari ini kita berharap kita terus saling membangun iman kita. Karena kita percaya kita sudah ada di ujung akhir zaman. Dan saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, kita mau terus giat di dalam Tuhan ya. Wah, pakai laptop ya Om. Kalau bisa handphone Om. Kalau laptop sudah berapa kali kita coba untuk pakai laptop, tidak bisa ya. Bapak Ibu dimanapun berada, saya percaya malam hari ini semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih buat dukungan saudara buat program Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Saya percaya program ini ada semua karena doa saudara, dukungan teman-teman terus bergerak dan terus bisa diterima oleh teman-teman. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk Tuhan. Karena kita percaya selamat Tuhan izinkan kita bisa masih bernafas. Dan kita percaya kita mau terus bergerak. Kita pakai handphone ya Om. Oke, saya akan undang Om. Oke, puji Tuhan. Saya sudah mengundang Om malam hari ini dalam Om Markus. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam Om. Selamat malam Pastor Aldi. Tetap sukacita mukanya, enjoy. Haleluya. Karena kita percaya kita masih bisa ada di ladang pekerjaan Tuhan, semua karena kepercayaan Tuhan. Ya Om, terima kasih dengan waktu yang ada malam hari ini bisa ada di acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas. Dan kalau masih diizinkan malam hari ini masih ingin menjadi berkat dan masih ketemu dengan Om Markus. Om, sekali lagi terima kasih buat waktunya. Kita akan masuk pada acara kita. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung program ini dari luar negeri maupun dalam negeri, dari Jawa Barat pun maupun dari gereja-gereja lain maupun agama lain. Saya percaya biarlah program ini terus menjadi berkat dengan keterbatasan.
Tapi saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah terbatas. Biasanya Om, saya akan berdoa, baru saya serahkan kepada Om, baru kita akan masuk tanya jawab, baru ada closing terakhir, baru Om akan tutup dalam doa buat sahabat yang menonton malam hari ini. Mari kita berdoa ya Om. Terima kasih Tuhan, dengan waktu yang Tuhan beri bagi kami lagi, di Zada malam hari ini tayangan suka-sukamu Tuhan ada. Bukan karena kami, karena Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami bersama dengan Om Markus, Tuhan urapi kami, urapi jaringan, kami percaya ada benih firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan. Urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri aplaus narasumber kita Bapak Pendeta Markus Sugianto. Dalam haleluya. Haleluya. Oke Om, saya serahkan kepada Om. Ya, baik. Yang pertama tentu saya berterima kasih saya bisa ikut andil untuk mengisi program Suka-Sukamu Tuhan. Amin. Saya tentu ucapkan selamat malam juga kepada penggemar acara Suka-Sukamu Tuhan. Ya, karena Amin. saya lihat penggemarnya semakin banyak. Terima kasih Om. Karena saya sekarang sudah ada di dalam, jadi saya berharap tentunya agar acara Suka-Sukamu Tuhan ini sesuai dengan namanya, Suka-Sukamu Tuhan. Artinya Benar, sesuatu Om. yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi bukan acara yang suka-sukanya sendiri atau semau gue. Betul Om. Amin Om. Ya. Amin Om. Baik, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang saling membangun. Nah, Amin. saya dapatkan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Ayat itu berkata begini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya. Amin. Puji Tuhan. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, seorang rasul yang besar, dan isinya adalah tentang hari Tuhan atau hari akhir zaman. Ya. Nah, seperti kita semua tahu bahwa kita sekarang juga sudah berada di akhir zaman, kita sedang menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini diberikan judul berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini mempunyai 5 pengertian yang luar biasa. Ya, sebelum saya akan bahas tentang bagaimana hidup saling membangun. Kata berjaga-jaga itu artinya dia tidak tidur. Ya, seperti orang yang menanti kedatangan mempelai. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, kita jangan sampai ketinggalan. Ya, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai tertidur secara rohani. Nah, kata berjaga-jaga juga artinya bersiap-siap. Ya, bersiap-siap ini dalam menanti kedatangan Tuhan, mungkin kita akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tetapi dengan kata bersiap-siap, artinya kita harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan apapun. Ya. Lalu kata berjaga-jaga juga artinya bersiap sedia. Nah, bersiap sedia artinya kita menyiapkan diri. Satu hal yang kita harus tahu bahwa kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Nah, lalu kata berjaga-jaga juga artinya berawas-awas. Kita harus selalu waspada, ya. Karena apa? Yes. Karena kita berada seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus selalu berawas-awas. Dan kata berjaga-jaga juga artinya berhati-hati. Jangan sampai kita tersandung. Lalu akhirnya tidak sampai kepada tujuan, ya. Nah, kekasih Tuhan, dalam 1 Tesalonika 5 ini sebenarnya ada 2 hal penting yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu saling menasehati dan saling membangun. Dua-duanya penting. Kehidupan kita sebagai manusia biasa, kita membutuhkan seorang penasehat. Ya. Kalau sampai
sudah tidak mau dinasehati, itu bahaya. Ya. Iya. Karena Betul, apa? betul. Karena presiden kita saja punya penasehat. Hmm. Jadi Paulus tekankan di sana dua hal. Harus kita saling menasehati, saling mengingatkan. Amin. Lalu kedua, nah ini yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, yaitu harus saling membangun. Ya. Hmm. Kita harus saling membangun. Rasul Paulus Yes. luar biasa menurut saya, karena dalam penulisannya, Rasul Paulus banyak menggunakan kiasan-kiasan. Ya. Ada kadang-kadang Paulus bicara mengenai membangun tubuh Kristus. Pakai kiasan. Kadang-kadang Paulus berbicara mengenai seperti seorang olahragawan yang harus patuh kepada aturan. Ya. Kadang-kadang Paulus juga berbicara mengenai seperti seorang petani yang harus menabur dengan benih yang baik dan harus sabar untuk menanti hasilnya. Tetapi saat ini yang kita akan bahas adalah tentang seorang ahli bangunan. Ya, kata saling membangun itu diambil dari kata Yunani. Saling membangun diambil dari kata Yunani menggunakan kata oikodomos. Oikodomos. Nah, oikodomos ini semula dipakai oleh seorang tukang bangunan. Ya, seorang tukang bangunan yang akan membangun sebuah gedung yang besar, itu tidak mungkin dia sendiri. Tidak mungkin dilakukannya sendiri, ya. Untuk membangun sebuah gedung yang besar. Nah, karena itu untuk membangun sebuah gedung yang besar membutuhkan ada tukang bangunan, ada tukang kayu, ada tukang listrik, ada tukang las, ada tukang taman, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak tukang, dan masing-masing tukang ahli ini masing-masing saling membutuhkan. Karena itu Rasul Paulus menggunakan oikodomos. Kita harus saling membangun, saling melengkapi, bukan seperti tadi Pastor Adi katakan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menginjak. Iya kan? Betul, Kita betul, harus Om. Betul. menghargai sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya. Setuju, setuju. Masing-masing kita dikasih kapasitas oleh Tuhan, kasih kemampuan oleh Tuhan. Ya, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Nah, Amin. seorang yang ahli membangun sebuah gedung, misalnya itu gedung bertingkat, dia harus tahu, seorang tukang taman, dia tidak bisa dipaksakan untuk mengerjakan tukang keramik misalnya. Ya. Dia punya kemampuan berbeda. Ya. Tidak bisa dipaksakan. Seorang tukang taman dipaksa untuk menjadi tukang bangunan. Ya. Atau begitu juga dengan peralatan yang ada. Peralatan untuk misalnya memotong keramik, itu tidak bisa dipakai untuk memotong kayu. Ya kan? Artinya tidak bisa dipaksakan. Kalaupun dipaksakan, bisa, tapi tentu hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Nah, supaya kita nggak bingung tentang oikodomos ini, saya ingin menjelaskan tentang oikodomos ini ada memiliki 3 aspek penting tentang oikodomos. Ya. Artinya saling membangun tadi. Yang pertama, aspek yang pertama, oikodomos itu punya pengertian saling menginginkan melakukan kebaikan. Amin. Jadi kalau dalam satu tim kita sama-sama ingin melakukan yang terbaik, maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang luar biasa. Ya. Yes. Pekerjaan itu akan, kebaikan yang kita ingin lakukan kepada orang lain, itu akan mempererat hubungan kita, akan mempererat persaudaraan kita. Kita akan mempunyai rasa satu sama lain, rasa kasih sayang. Ya, ketika kita punya perasaan, apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan partner saya, untuk menyenangkan tim saya. Nah, itu kata oikodomos, menginginkan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ya. Nah, kita tahu Allah kita itu murah hati. Dia bertindak murah hati. Dia ingin juga kita sebagai gereja Tuhan, kita juga berlaku murah hati. Ya. Nah, ada satu ayat di dalam
Lukas pasal 6 ayat yang ke-31. Saya akan baca berbunyi demikian. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, ini Yes. oikodomos ini kita ingin selalu melakukan yang terbaik. Ya, kita mau melakukan yang orang suka menerima, sehingga keberadaan kita ini satu sama lain nyambung. Ya, karena apa? Kita sama-sama ingin melakukan yang terbaik. Ya. Lalu oikodomos yang kedua itu artinya saling peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ya, kalau tadi sama-sama punya keinginan untuk melakukan yang terbaik, lalu yang kedua mulai berlaku kepada tindakan, ingin peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ya. Amin. Saya tertarik dengan program Suka-Sukamu Tuhan, karena di dalam program ini ada kepedulian. Ya, saya lihat peduli kepada pemulung, peduli kepada gelandangan, peduli kepada orang-orang pinggiran, peduli kepada orang-orang kecil. Nah, saya rasa program ini harus dilanjutkan. Ya, harus dilanjutkan. Kepedulian ini sebagai oikodomos, kita peduli kepada orang lain. Ya. Nah, tentu kita berharap kepada siapa kita peduli, orang itu dia akan menularkan juga kepada orang lain. Dia akan peduli lagi kepada orang lain lagi. Sehingga pekerjaan ini menjadi berkesinambungan. Ya. Yes. Jadi saya sedih kalau mendengar gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang sepertinya mati rasa secara rohani. Melihat orang lain dalam keadaan sedih, dia tidak peduli dengan orang lain mau kecewa atau tidak, orang lain mau menderita atau tidak, dia tidak peduli. Nah, ini repot. Ya. Ini sangat repot. Sedangkan kita sebagai gereja Tuhan harus, kata Rasul Paulus tadi, di samping saling menasihati, harus saling membangun, saling peduli. Ada satu ayat dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Amin. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Saya percaya kalau gereja Tuhan kita saling peduli satu sama lain. Ya. Ketika pelayanan itu diberkati, dia mengingat pelayanan yang lain yang mungkin pada saat-saat ini, apalagi menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya ada begitu banyak orang yang mungkin secara ekonomi dia mengalami kesulitan. Ya, kami di sini juga ada beberapa gereja yang dengan terpaksa mereka harus jual makanan karena tidak ada ibadah. Ya, tidak ada ibadah. Ya, nah kami belajar untuk mempraktekkan bagaimana kita peduli. Amin. Ya, dan puji Tuhan, pada akhirnya mereka merasakan juga apa yang berkat yang saya alami. Ya, saya bisa bagikan kepada mereka. Ya, jadi peduli kepada kebutuhan orang lain. Ya, kata oikodomos. Nah, yang ketiga, oikodomos juga adalah peduli terhadap kesehatan rohani. Ya, jadi bukan hanya peduli kepada hal lahiriah, tetapi kesehatan rohani, tentang pertumbuhan iman. Ya. Ini yang disebut dengan koreksi persaudaraan. Ya, kalau kita bersaudara, kalau kita bersahabat, kita sebagai satu tubuh Kristus, kita harus mau saling mengingatkan. Amin. Ketika orang lain dia mungkin berada di persimpangan jalan. Nah, oikodomos ini memperhatikan kepedulian secara rohani terhadap orang ini. Jangan sampai mereka terjatuh, jangan sampai mereka tersandung, lalu akhirnya tidak sampai ke surga yang menjadi tujuan kita karena mereka tersandung.
itu tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Kita harus saling peduli secara rohani, kesehatan rohani. Ya, sangat penting untuk menemukan kembali koreksi persaudaraan. Jangan sampai kita sudah sebagai satu tubuh dalam Kristus, kita sudah saling cuek. Ya, kita sudah saling masa bodoh, ya, berjalan masing-masing. Tetapi kita harus berada di satu rel yang sama. Ya. Kita mengadakan koreksi persaudaraan sehingga kita bersama-sama akan menuju satu kehidupan yang kepada kekudusan. Ya. Saya percaya untuk kita bisa mencapai satu kehidupan yang kudus, kita perlu bergandengan tangan. Kita perlu berada di satu komunitas di mana komunitas itu berbicara mengenai kekudusan. Ya, sehingga apa yang kita bahas, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang masuk dalam hati kita, yang masuk melalui pikiran kita. Ya. Ada satu ayat lagi dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-1. Galatia 6 ayat yang ke-1. Kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ya. Puji Tuhan. Mungkin kita harus lebih peka hari-hari ini. Ya, menjelang kedatangan Tuhan, kita harus peka. Mungkin ada saudara-saudara kita, rekan kita, sesama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Mungkin mereka juga sedang berada di persimpangan jalan. Kita harus berfungsi sebagai oikodomos, saling. Nah, sahabat suka-sukamu Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, kita jangan membangun kekayaan, jangan membangun posisi, jangan kita hanya membangun pengaruh dengan memanfaatkan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah demi Kristus, kita harus membangun kepedulian. Amin. Terhadap sesama dengan menggunakan kekayaan yang Tuhan berikan. Jadi jangan terbalik. Ya. Jangan terbalik. Dengan posisi yang Tuhan berikan, dengan pengaruh yang kita miliki, kita membangun demi Kristus. Ya. Jadi bukan kita membangun kekayaan, membangun posisi, membangun pengaruh, memanfaatkan orang lain. Ya. Tapi yang betul adalah demi Kristus. Yang harus menjadi fokus kita adalah demi Kristus. Mari kita bersama-sama untuk membangun, ya, membangun kepedulian, ya, membangun kepedulian terhadap sesama dengan menggunakan kekayaan yang Tuhan berikan, menggunakan posisi yang Tuhan berikan, menggunakan pengaruh yang kita miliki. Saya percaya ketika kita masing-masing kita menyadari, ya, karena itu Paulus katakan itu sebenarnya seperti menjadi peringatan buat kita. Amin. Harus saling menasehati dan saling membangun. Milikilah hati yang saling membangun. Ya. Puji Tuhan, saya rasa waktunya cukup 20 menit. Oke. Kita beri aplaus malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Om. Kita masuk pada tanya jawab kita malam hari ini karena saya percaya luar biasa memberi bagaimana tema kita hidup untuk saling membangun. Artinya kalau ada saling membangun, ada saling menghancurkan. Tapi saya percaya sebagai orang percaya, kita hari-hari ini, seperti Om bilang tadi, kita saling membangun. Ya. Menjadi pertanyaan kita, kenapa sih kadang-kadang gereja bukan saling membangun, tapi saling menjatuhkan? Apa yang menyebabkan pandangan Om hari-hari ini? Kalau kita melihat almarhum pimpinan kita, orang tua kita, bagaimana kurang lebih berapa periode beliau membangun dengan luar biasa untuk Jawa Barat, untuk halal. Bagaimana kepedulian sampai beliau dipanggil Tuhan. Ada banyak karya yang beliau lakukan untuk pekerjaan Tuhan.
Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan keadaan sekarang, Om? Apa yang harus dilakukan? Pandangan. Ya, jadi untuk kita bisa mempraktekkan untuk kita saling membangun tadi, kita harus tahu bahwa dasar panggilan kita harus kasih. Kasih. Ya, kita ingat Tuhan bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Betul. Simon menjawab, ya, aku mengasihimu. Tuhan tanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Kita tahu dalam pertanyaan itu sampai 3 kali. Ya. Artinya bahwa dalam pelayanan, dalam tugas-tugas kita, kasih itu menjadi dasar yang paling utama. Ya. Kalau tadi disebut Bapak Awondatu, ya, saya rasa kasih beliau kepada pekerjaan Tuhan itu begitu luar biasa. Saya kira belum ada tokoh yang bisa ditokohkan seperti Bapak Awondatu. Betul. Ya. Jadi kasihnya itu bukan cuma di mulut. Ya. Saya suka memberikan ilustrasi begini kepada jemaat Tuhan. Kenapa Tuhan sampai tanya 3 kali? Apakah Tuhan tidak tahu hati kita? Tuhan kan maha tahu. Tapi Betul. kenapa Tuhan mesti tanya sampai 3 kali? Terkadang begini, ketika pertanyaan pertama, orang hanya menjawab cuma di mulut, cuma di bibir. Cuma di bibir, tapi belum sampai di hati. Saya bilang, apakah engkau mengasihi? Ya, aku mengasihi. Cuma sampai di bibir. Ditanya lagi, apakah engkau mengasihi? Oh iya, mengasihi, tapi cuma dengan perasaan. Berbeda dengan kasih agape. Ketika kasih agape keluar dari kehidupan kita, ketika kasih agape muncul dari kehidupan kita, ketika Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawaban dengan kasih agape itu, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak menuntut balas, Tuhan katakan apa? Gembalakanlah domba-domba. Jadi tugas itu harus didasari dengan kasih. Maka kalau kita dasari dengan kasih, maka kita ingin selalu melakukan yang terbaik. Buat saudara seiman kita, buat sesama pelayan, kita ingin selalu melakukan yang terbaik. Ya, bukan saling menginjak, bukan saling membuang, bukan saling mengecewakan, tapi saling membangun. Ini yang kita harus lakukan pada hari-hari ini. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Saya begini, Om. Tapi memang kita melihat hari-hari ini, kita percaya bahwa hari-hari ini kita lagi ada di ujung akhir zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita lagi disaring pun hari-hari ini, tidak memandang siapapun. Kita tergantung tadi Om bilang bagaimana memiliki kasih yang harus ada dalam setiap kita hamba Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa sih Om yang terjadi hari-hari ini? Ya, Om. Karena sesuatu atau bisa aja karena kedudukan atau ada banyak hal orang bisa bukan pada, walaupun tadi malam saya dengan Pak Dr. Vicky adalah tema adalah demikianlah firman Tuhan adalah, tapi ada banyak orang karena bisa aja Om, bukan membangun tapi melemahkan saling karena kepentingan. Apa sih yang menyebabkan itu Om? Nah, tadi memang benar kasih, tapi kan pasti ada sebabnya. ya, itu yang saya katakan tadi, yang ketiga, kita harus peduli terhadap kesehatan rohani. Ya. Jadi dalam kita saling membangun itu bukan membangun posisi, bagaimana untuk nanti posisi saya ke depan. Bukan membangun bagaimana supaya saya punya pengaruh ke depan lebih besar daripada sekarang. Ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa tujuan untuk kita saling membangun itu, tujuannya adalah Kristus. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya, saya yakin akan ada pembelaan Tuhan.
Tuhan yang Eh, bisa Om, diceritakan ketika iya, kita punya tujuan yang jelas. Ya, ini Om. Sering kali saya katakan memang tujuan kita, saya katakan ketika kita dipanggil, ketika kita memberi diri, adalah kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Kita tidak ada berpikir kita akan duduk di A atau duduk B. Ya, tujuan ya, betul kan Om ya? Tetapi situasi yang ada, seringkali kita kadang-kadang kenapa kita hari-hari ini, ya, ada banyak cara sepertinya kita pakai Alkitab, sepertinya ini kehendak Tuhan. Tapi yang kita lakukan adalah bukan membangun, Om. hmm, ya. Untuk itulah, Bagaimana cara hari-hari ini gereja harus mematahkan hal-hal begini? Karena hanya kepentingan pribadi, karena hanya kedudukan, hanya ambisi, sehingga tujuan kita adalah membangun tubuh Kristus itu tidak terjadi. Yang ada adalah perpecahan. ya, kita harus sadari bahwa ketika kita punya keinginan untuk membangun, ada satu oknum yang tidak suka. Oknum itu adalah dia tidak suka apabila gereja Tuhan terjadi untuk kita saling membangun satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Iblis tidak suka, karena itu dia berbagai cara dia akan lakukan supaya terjadi perpecahan, supaya terjadi tidak saling membangun satu sama lain. Ya, jadi itulah yang menjadi peperangan kita ke depan. Karena itu kenapa saya rindu, saya mengangkat tema ini, karena saya ingin agar kita sama-sama kita menyadari sebagai satu tubuh dalam Kristus, jangan sampai kita menjadi jangan sampai diperalat oleh iblis. Kita harus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Amin. Kita harus sadari itu. Ya, jangan sampai kita tanpa kita sadari kita sudah melenceng dari apa yang menjadi ketentuan firman. Seperti Paulus, dia seorang rasul besar, dia mengingatkan ini, harus saling menasehati, harus saling membangun, supaya terjadi keutuhan tubuh Kristus. Saya yakin Tuhan Yesus masih berdoa sampai hari ini. Amin, amin. Kesatuan tubuh Kristus. Ya, dia tidak mau tubuh Kristus terpecah-pecah. Walaupun oknum iblis dia ingin kita bisa terpecah-pecah, tetapi ketika kita kembali fokus kepada Tuhan, penolong kita, pada Roh Kudus yang akan membimbing kita, maka kita akan berjalan dalam kebenaran, dan itu yang kasih Tuhan akan mempersatukan kita. Ya, jadi memang ini tugas kita sebagai gereja Tuhan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Amin. Kita harus saling membangun satu sama lain. Hanya pertolongan Tuhan, hanya kasih Tuhan yang mampu untuk menolong kita, untuk kita bisa saling membangun satu sama lain. Ya, saya rasa itu. Artinya begini Om, tadi ada poin yang saya Om bilang bahwa dalam topik kita tadi untuk berbicara tentang sehat secara rohani. Iya. Ya? Ya. Sangat penting. Kenapa sih Om yang sudah tahu bahwa ini, contoh ada berapa hal peristiwa yang kita bilang, kita tahu ini tidak sehat, ya kan? Kita tahu ini tidak baik, ini bukan kehendak Tuhan. Tetapi kenapa sih? Apakah itu dalam hati kita sudah tidak ada? Bisa aja tidak ada roh Tuhan. Bisa aja seperti Saul, dia menyadari bahwa dia ada dalam sebagai raja, tapi roh Tuhan sudah tinggalkan. Apakah hari-hari ini yang sedang terjadi di gereja atau dimanapun berada, bahwa kadang-kadang kita sudah tahu itu tidak benar, tapi kita ke bawah dengan hal-hal begini.
Ya, ya. Eh, Tentu kita sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pelayan Tuhan, tentu kita ingin tetap berada di dalam jalan Tuhan. Ya, tentu kita ingin untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, memang tidak bisa dipungkiri, seperti saya katakan tadi bahwa ketika kita punya kerinduan, kita fokus untuk melakukan sebuah kebenaran, maka kita akan menghadapi tantangan. Kita akan menghadapi tantangan. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu kan tadi saya sampaikan ada berjaga-jaga, harus bersiap sedia. Akan ada tantangan, akan ada orang yang coba menggagalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi saya percaya ada satu waktu ya di mana Tuhan akan membuktikan bahwa kehendak Tuhan itu harus dinyatakan di atas muka bumi. Wow. Karena ya kita ingat banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, kita harus ingat itu. Ya, jangan sampai kita cuma sampai kepada panggilan, tapi kita harus sampai kepada dipilih. Ya, kita akan ditampi loh. Kita harus ingat itu. Ya, jangan kita sembarang dalam kita melakukan segala sesuatu, lalu akhirnya tujuan kita sudah tidak sesuai dengan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Iya kan? Jadi kita harus ingat, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita harus bertanggungjawabkan. Karena itu tadi kata berjaga-jaga itu, ya. Kata berjaga-jaga itu ada kata artinya juga bersiap sedia. Artinya kita harus bersiap sedia untuk menghadap kepada Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah buat, yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Ya. Justru saya sempat berpikir, jangan sampai Matius 7 ayat 21 atau 23 yang pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya kan? Aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Aku sudah mengerjakan seperti tadi, pakai nama Tuhan, pakai Alkitab. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, itu yang harus kita sadari, itu jangan sampai kehidupan kita. Itu yang terjadi. Ya, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Saya sedikit merinding, Om. Om bilang ya. Itu yang Matius 7 ya. Kita tidak mau kita yang mengajar, kita yang terbuang ya Om ya. Betul, tapi ya. Saya ingat perkataan kalau tidak salah ya Om, saya minta maaf. Bagaimana Ibu Awan Datuk berkata, apa yang pernah sudah dikerjakan oleh almarhum Bapak Awan Datuk, tolong jangan artinya dikorek-korek, artinya harus terus bergerak. Kalau seandainya saya katakan apa itu sebagai hati seorang istri untuk karena melihat karya ya Om Yoyo, ada banyak hal yang saya pun melihat yang menjadi pertanyaan hari ini Om, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan atau untuk supaya yang saya katakan bahwa saya lagi merenungkan betapa luar biasa para pionir. Kita akan kenapa saya buat nanti hari Jumat itu kalau Om ada waktu di Zoom meeting dengan ada beberapa MD ada bagaimana menuju 100 tahun, bukan saya bagaimana dua pionir yang datang ke Indonesia, mereka punya hati dan mereka tidak memandang tujuan mereka adalah visi membangun bukan merusak. Yang menjadi pertanyaan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini ke depan menurut pandangan Om, menasihat Om sebagai saya sebagai generasi yang muda, ya saya perlu nasihati. Saya ya siapa yang tidak kenal di Jawa Barat saya tipe keras Om. Ya kalau saya bilang, tapi mulai hari-hari ini saya belajar, wah ini tidak bisa. Sampai kemarin pun ada orang suruh begini, tapi mari
Saya mau kita membangun hari-hari ini, apalagi untuk GPD maupun Jawa Barat, untuk hal-hal kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan manusia. Apa sih menurut pandangan Om untuk kami generasi muda, untuk supaya tema kita malah saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Ya, memang untuk kita mempraktekkan untuk saling membangun itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena kita harus memiliki kasih Kristus. Karena kalau kasih Kristus paling pasti ujung-ujungnya adalah untuk membangkitkan. Lihat semua apa yang dikerjakan oleh Yesus. Orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, oleh karena jamahan Tuhan, akhirnya dia melihat. Amin. Yesus selalu melakukan sesuatu untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kebangkitan, ya kan? Lazarus ketika dia mati, keluarganya semua dalam keadaan bersedih. Nah, bagaimana kehadiran Yesus, dia datang ke sana untuk membangkitkan Lazarus sehingga sebuah kesedihan dia ganti. Amin. Nah, jadi selagi kita percaya tentang siapa Yesus yang selalu ingin membangkitkan, bahkan di dalam kekurangan. Kita ingat pada waktu ada pesta, iya kan, kehabisan anggur. Ibu Yesus kehabisan anggur. Apa yang Yesus lakukan? Dia menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Amin. Saya katakan, karena apa? Karena Yesus peduli kepada kebutuhan orang lain. Kita harus kembali ke sana. Ya. Semua yang dilakukan Yesus, orang yang tidak bisa berjalan, akhirnya dibikin bagaimana sehingga dia bisa berjalan. Ya. Nah, apa yang kita sudah lakukan hari-hari ini? Ya. Apakah kita, makanya saya tertarik dengan program ini. Ya. Ada orang-orang gelandangan yang mungkin mereka tidak punya harapan ke depan. Ya. Tetapi ketika suka-sukamu Tuhan turun dan memberikan harapan kepada mereka, itu artinya suka-sukamu Tuhan sedang membangun, ya, sedang membangun. Amen. Sebuah pengharapan dari seorang yang mungkin tidak punya masa depan, ya, orang yang hanya hidup di pinggiran, ya, tetapi suka-sukamu Tuhan peduli kepada itu, ya. Jadi memang artinya mari, ya, tentu untuk kita menjadi kuat, bisa menopang yang lain, kita perlu support dari Tuhan. Kita perlu kekuatan Tuhan. Ya, di mana kita dapatkan kekuatan Tuhan? Ketika kita duduk di kaki Tuhan. Ya, jadi pada waktu kita suka duduk di kaki Tuhan, kita akan dapat kekuatan Tuhan. Kekuatan untuk apa? Bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi kekuatan untuk membangun orang lain. Amin. Oh, luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini kita tidak kerasa sudah 45 menit dengan Om Markus, tapi saya mengajak malam hari ini sebelum Om Markus akan closing terakhir pada malam hari ini dan berdoa bahwa hari-hari ini kita saling membangun sangat penting. Tidak ada yang lebih dari saya dan saudara. Tidak ada yang hebat dari saya dan saudara. Tidak ada yang saya katakan tadi, Om Markus bilang mempergunakan kepengaruhan kita dengan kekayaan kita. Kita ini hanya hamba. Kita ini ada karena anugerah Tuhan. Setiap kali saya khotbah bahwa tidak ada yang kita bisa banggakan dalam hidup kita. Karena keluar dari mata kita bukan berlian. Kalau orang Manado bilang tai mata. Kalau keluar dari telinga semua, sampai kita gosok tangan kita yang keluar bukan berlian, adalah kotoran. Artinya mari malam hari ini, siapapun saudara, jemaat, hamba Tuhan, mari kita saling membangun. Tujuan kita adalah, tadi saya tangkap terakhir sedikit menjadi rema, adalah tujuan kita adalah sorga. Bukan soal kedudukan, bukan soal jabatan, bukan soal siapa yang jatuh. Tapi tujuan kita adalah kita untuk sorga. Tadi Om Markus berkata bagaimana
hari-hari di poin bagaimana kita gereja peduli. Gereja yang membangun, imannya akan terbangun ketika gereja akan peduli dengan orang lain. Bukan dia melihat senang dengan lihat orang menderita. Bukan dia senang lihat orang dengan susah. Tapi saya percaya sebagai hamba Allah, sebagai anak Tuhan, kita akan melihat bagaimana gereja akan bergerak maju. Ya. Saya percaya katakan tinggal beberapa bulan, dan saya bersyukur kalau hari ini, mulai hari ini kalau saya tidak salah, Om Markus kalau kirim bahwa sudah mulai api Pantekosta, obor Pantekosta sedang bergerak dan akan masuk di Jawa Barat. Ya. Saya percaya bukan sekedar obor simbol, tapi kita mau api itu kita saling membangun supaya api yang pernah terjadi di tahun 1921 akan terjadi, dan kita percaya seperti tema saling membangun. Saling menguatkan. Tidak ada yang lebih dari saudara. Tadi oleh anugerah Tuhan, saya tadi setelah terima dengan persekutuan ada kurang lebih 12 kakak yang diserahkan ke saya tadi, Om, puji Tuhan. Ya, ada tempat pelayanan yang bukan dari, memang tidak memakai karena persekutuan, tapi saya katakan hari ini bukan soal apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Karena saya pegang perkataan almarhum, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bisa besok kita dipanggil Tuhan. Tapi hari ini kita saling membangun, saling menguatkan. Program kami adalah visi saya, menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Saya percaya malam hari ini, lewat firman Allah, lewat sharing dari Om Markus, mari kita saling bangun. Mari kita saling menguatkan, saling bergandengan tangan. Tidak ada yang lebih. Jangan pernah memakai kehebatan kita, kedahsyatan kita, kekayaan kita untuk mengatur semua. Mari kita hanya hamba dan kita mau kerjakan untuk Tuhan. Om, ada statement terakhir dari Om untuk ke depan kita, generasi muda, dan kita akan melihat, kalau saya tidak salah beberapa hari akan ke depan, obor akan ada di Jawa Barat. Saya merindu obor itu bukan sekedar obor yang biasa, tetapi benar-benar kembali kita gembala-gembala Jawa Barat saling membangun, saling menguatkan, saling baku tolong, bukan baku cungkel, kata Pak Onibala. Saya bisa serahkan kepada Om. Ya, yang harus kita ingat dalam 1 Tesalonika 5 ini kan bicara tentang akhir zaman. Kita ingat kepada satu perumpamaan tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pandai. 5 anak darah yang pandai itu, dia selalu berjaga-jaga. Dia selalu berhati-hati. Dia selalu berawas-awas. Jadi ketika mempelai itu datang, dia dalam kondisi yang siap. Nah, begitu juga kita yang hidup pada saat ini. Saya rasa kita sudah berada di akhir dari zaman akhir. Kita perlu bergandengan tangan satu sama lain. Yes. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita tersandung karena kita tidak sadar. Kalaupun kita dipercayakan menjadi besar, itu semua karena Tuhan yang membuat kita menjadi besar. Amin. Ya, jadi jangan kita lupakan bahwa Tuhan yang membuat kita menjadi besar. Kalau kita selalu menyadari itu, siapakah kita kalau bukan karena Tuhan? Kalau dasarnya kita adalah Tuhan, kita berpegang kepada firman Tuhan, maka kita akan memiliki hati Tuhan, hati yang ingin membangun, hati yang ingin membangun. Saya katakan hati Yesus begitu luar biasa. Karena itu Paulus pernah bilang, kita harus memiliki hati dan pikiran yang seperti Kristus. Pikiran dan hati Kristus. Kita lihat tadi dalam apa yang saya sampaikan tadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mati dihidupkan. Ya, itu artinya kan bicara tentang membangun. Bicara tentang membangun. Jadi
saya yakin kalau kasih Kristus mengalir dalam hidup kita, kita sadar siapa kita ini, lalu kita akan jalan di dalam relnya Tuhan. Kita ikuti api Pantekosta itu, ya. Kita ikuti gerakan api Pantekosta, api Kristus. Jangan sampai kita berjalan semau gue, ya. Mau gue, tapi suka-sukamu Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itulah sedikit kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Jadi mari kita tetap peduli satu sama lain. Kita mau saling melengkapi satu dengan yang lain, karena untuk membangun kita harus saling melengkapi, ya. Dan coba kalau kita masing-masing kita memikirkan, misalnya saya dengan Pastor Aldi, apa yang kira-kira Pastor Aldi sukai? Kalau yang saya ada dalam pikiran saya adalah itu, pasti saya akan melakukan apa yang menyenangkan Pastor Aldi. Yes. Iya kan? Begitu juga dengan Pastor Aldi kepada saya. Amin. Kata oikodomos itu artinya kita ingin melakukan yang menyenangkan orang lain. Ya, bukan yang menyakitkan orang lain. Ya, tapi yang menyenangkan orang lain. Ya. Amin. Itu saja. Wow, luar biasa. Kita beri aplaus malam hari ini. Saya percaya malam hari ini firman Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam setiap orang percaya. Tapi saya percaya malam hari ini semua diberkati. Mari orang saling membangun. Ya, lupakan yang lalu, yang di belakang. Memandang ke depan dengan visi menceritakan kasih Tuhan. Karena ada banyak orang yang sedang menunggu saya dan saudara untuk menceritakan anugerah Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat Om Markus malam hari ini sudah melayani dalam acara Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi Masih. Memang dari tadi pagi, tadi saya katakan tidak sangka. Tadi siang pun ada beberapa rekan-rekan panitia Jambore, tidak disangka tadi Om, pun ada donatur yang harus berbagi dengan panitia kurang lebih 10. Kita hari-hari ini kepedulian sangat penting. Karena saya katakan kita tidak tahu. Dan saya mari, apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Saya percaya malam hari ini tema mari orang saling membangun. Om, boleh doa Om menutup program hari ini? Ya. Oke. Tuhan Yesus, Engkau adalah kepala gereja yang memiliki pekerjaan ini. Haleluya. Tuhan, Engkau juga yang sudah memberikan kemampuan kepada kami untuk kami melakukan tugas-tugas kami sebagai pelayan Tuhan. Kami selalu ingin menyadari betapa kuasa dan kasih Tuhan luar biasa. Tanpa kasih kuasa Tuhan, kami tidak dapat melakukan sesuatu pun yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat program Suka-Sukamu Tuhan. Biarlah kiranya yang memakai Pastor Aldi, menjadikan dia alat, jadikan dia suara untuk menyerukan kebenaran, untuk menyerukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi rencanamu, supaya gereja Tuhan menjadi satu untuk kemuliaan dan memuliakan. Tuhan, bentuklah kami untuk menjadi umat-Mu yang dapat mempunyai hati, mempunyai pikiran seperti Engkau, sehingga kami punya kemampuan untuk saling membangun satu sama lain, satu sama lain. Dan Tuhan, Kau oleh pertolongan Tuhan saja, kami akan melihat perkara besar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan, seluruh penggemar Suka-Sukamu Tuhan pada malam hari ini yang mendengar dan menikmati acara ini. Kami berdoa Tuhan, jamah hati mereka, ubahkan hati mereka, supaya mereka memiliki hati seperti Engkau, yaitu saling membangun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati mereka, dan biarlah kami boleh senantiasa menjadi alat-Mu ya Tuhan. Segala puji dan hormat syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Om, sekali lagi terima kasih malam hari ini. Tuhan berkati. Sampai jumpa Om. Doakan terus program ini untuk dapat menjadi berkat.
Malam Om. Amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya berterima kasih sekali lagi buat Om Markus yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Dan hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Yance Manorek yang sudah menyumbang untuk acara program Suka-Sukamu Tuhan. Ada Bapak Pendeta James Tololiu, teman-teman saya, dan ada beberapa teman-teman rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mendukung program ini. Terima kasih. Bahwa tanggal 21 kita ada sub-meeting Suka-Sukamu Tuhan dan kami akan berbagi pada pagi hari dengan orang-orang yang di jalan. Ada orang pemulung, kami akan ketemu dengan orang-orang di jalan dan kami ingin berbagi. Dan terima kasih ada beberapa teman-teman saya hamba-hamba Tuhan yang sudah membantu dan kita akan berdoa maupun tidak ada motivasi lain adalah biarlah kita menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dan sekali lagi, doakanlah perjalanan Suka-Sukamu Tuhan. Besok mulai hari Senin kami ada di Manado. Ada 3 hari dan saya percaya biarlah ada berkat Tuhan yang kami terima. Dan hari Rabu tetap live streaming, hari Selasa ada, ke hari Senin ada Pantekosta Heranlah, besok malam ada di Jakarta saya langsung live streaming di Jakarta karena mengingat hari Senin harus berangkat. Dan doakan untuk acara tanggal 25 untuk kami berbagi dengan orang-orang yang di jalan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta James Tololiu, Bapak Pendeta Yance Manorek yang sudah memberi, maupun ada dari Arab Saudi yang mengirimkan berkat untuk program Suka-Sukamu Tuhan, maupun ada walaupun hanya beberapa teman-teman kami panitia Jambore. Terima kasih Om Jen Palendeng, ada Pendeta Ari, ada pendeta ya seberapa mereka. Karena saya katakan bukan seberapa banyak kita beri, tetapi seberapa kita tadi kepedulian. Saya percaya acara Suka-Sukamu Tuhan ada bukan untuk kepentingan pribadi. Kepentingan Tuhan adalah segala-galanya, ya. Saya sangat bersyukur kami tetap bergerak, ya. Doakan program kami dan pada tanggal 22 saya berharap untuk kita punya program juga khusus untuk berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Karena ada salah satu, saya tidak tahu kapan berapa banyak, tapi beliau akan menyumbang untuk hamba-hamba Tuhan. Ada 5 atau berapa hamba Tuhan dalam program ini. Sekali lagi, hidup ini harus menjadi berkat. Selama Tuhan masih izinkan, masih Tuhan beri kita bernafas, saya percaya semua untuk anugerah Tuhan. Ya, kami bersama dengan Good News yang ada. Setiap Good News itu adalah dipandu oleh kakak saya, Ibu Pendeta Novi Tololiu Lengke, setiap hari, ya, jam 7 sampai jam 8 ada kesaksian, banyak-banyak ibu-ibu bersaksi menyaksikan. Saya katakan siapapun bisa buat acara begini. Karena apa? Hari ini kita harus menyampaikan kasih Tuhan. Mari kita terus bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya Pastor Aldi akan pamit undur diri. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kalau boleh orang ketawa sedikit. Ketawa dong. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa, ya, di Manado dalam acara program Suka-Sukamu Tuhan. 3 hari di Manado.